Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jawaban apa? Anyong. Oh gitu ya. Maklum, saya baru pertama kali kemari, tapi insya Allah nanti balik lagi kemari. Kalau annyeonghaseyo, nyambung Jawa. Siro pada baik toh? Oh, nyambung pada alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah qalbu kami seluruhnya dengan cahaya cinta-Mu, sebagaimana telah Kau sinari seluruh alam semesta ini dengan cahaya matahari-Mu. Ya Rabb, kami yakin cahaya cinta-Mu melebihi daripada cahaya makhluk-Mu, maka kami harapkan agar Engkau tetap memupuk dan terus menyirami kalbu kami dengan cinta kasih-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Foto dulu. Bagus ya? Tar dulu, masa dipotong hangat? Begitu nggak bagus lah. Dua-duanya cek yang mana enak. Ini apa ini? Oh, coba pada ngiri kabeh. Oke mas, alhamdulillah. Petah kau balik baik. Lumayan kanggo tausihan Kerawang. Sahabat-sahabatku rahmat Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tes, nah ini nah. Juga yang kami hormati segenap pemerintah, perwakilan dari pemerintahan Korea Selatan, dalam hal ini kota Daegu, mungkin ada perwakilan dari pihak kepolisian dan segenap pihak yang berwenang dari pemerintahan Korea Selatan. Alhamdulillah, terima kasih, thank you very much. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau semuanya dalam jalan cintanya Allah. Amin. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat kami, pengurus BCI NU Korea Selatan dari Incheon, betul? Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama ya, karena memang mungkin bagi orang Indonesia yang baru ke Korea Selatan banyak istilah-istilah yang atau nama-nama yang masih asing, jadi mohon dimaafkan, maklum wong Jawa kurang Sunda gimana? Wong Jawa tapi orang Sunda. Juga yang saya cintai, yang saya hormati segenap para pengurus Nahdlatul Ulama, BCI NU, kemudian GP Ansor, Bangsa NU, Serikat NU, Fatayat NU, PPNU, IPNU, Pagar Nusa, PSHT, kemudian juga segenap banung-banung yang lainnya, Sarbu Musik, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dari KMF, dari KMI yang hadir, dan juga dari alam bawah tanah mungkin juga yang hadir pada saat ini. Terima kasih ya, alam bawah tanah yang tak terlihat di mana itu. Semalam saya lihat ada masjid di bawah tanah, masjid apa dan musola apa namanya, Al-Furqan. Berarti orang-orang jamaah dari musola Al-Furqan itu memang makhluk bawah tanah karena musolanya di bawah tanah. Yang saya cintai, yang saya hormati juga Ketua Takmir Masjid Agung Daegu yang sengaja mengundang kami pada saat ini. Selamat hari milad, hari jadinya Masjid Agung Daegu
Semoga Masjid Agung Daegu bisa mewadahi seluruh umat Islam dari berbagai etnis, bukan hanya Indonesia tapi seluruh bangsa, karena Islam merupakan rahmatan lil alamin. Islam itu merupakan anugerah, merupakan bukti cintanya Allah bagi seluruh alam. Mana Islam merupakan bukti cinta bagi seluruh alam? Islam tidak membedakan warna kulit ataupun bangsa. Semua orang di mata Islam sama, memiliki hak untuk hidup, memiliki hak untuk dihargai dan dihormati, memiliki hak untuk sama-sama menjadi hamba-Nya Allah yang saling mencinta dan dicinta. Tidak seperti sekarang kita tahu kan, di media-media sosial, apalagi kalau kita yang orang Indonesia, mungkin juga kita menyaksikan di media Indonesia bagaimana kabar di sana. Kok banyak sih orang-orang yang mengatakan Islam tapi membuat teror. Islam bukan untuk meneror, tapi Islam untuk mencinta. Islam adalah cinta, bukan rasa ketakutan. Jadi ketika seseorang membawa Islam, maka dia harus menebarkan cinta, dia harus menjadi agen-agen cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan terhadap sesama manusia, terhadap hewan saja Islam mengajarkan bagaimana kita menjaga dan kita merawat serta mencintai hewan. Baginda Rasul mengajarkan, jika kalian memiliki perkebunan yang kemudian buah-buah perkebunan kalian dimakan oleh hewan-hewan liar, kemudian kalian ikhlas, maka kalian mendapatkan pahala sedekah. Itu baru hewan yang memakan makanan kita. Kemudian kata baginda Rasul, setiap makhluk yang memiliki kolbu yang basah, hati yang basah, maka jika kalian menyayanginya, kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah dan tercatat bagi kalian mendapatkan pahala sedekah. Maka di Turki sampai sekarang orang Turki yang mayoritas Muslim, di sana mereka tidak anti dengan anjing. Bukan berarti mereka makan anjing, tapi mereka tidak menganggap anjing itu makhluk yang hina. Sedangkan banyak di antara manusia sekarang seringkali mengatakan manusia disamakan dengan anjing, bahkan menyebut sesama temannya sebagai anjing. Saya di Indonesia sering melihat ada anjing dan monyet sedang bercengkrama ngobrol. Kata yang satu, di mana nying? Di dia nyet, rumah itu nying, nyet. Nah, itu di Indonesia ada yang seperti itu. Jadi saya lihat antara anjing dengan monyet itu bisa ngobrol. Tapi seringkali ada manusia yang menganggap sesama saudara muslimnya, bahkan temannya itu dianggap hina, kemudian disebut anjing. Anjing anulah, anjing inilah, lain sebagainya, sampai sebegitunya. Ya memang mungkin anjing menurut pandangan Islam memiliki najis, tapi najis anjing masih bisa disucikan, dihilangkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi ada yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat, yang lebih najis dibandingkan najis anjing. Apa? Najis yang ada di dalam dada kita mungkin tidak akan pernah hilang walaupun dibasuh dengan air 1000 lautan sekalipun. Betul? Maka jangan pernah kita selaku orang muslim memandang buruk kepada orang lain. Jangan mentang-mentang kita menggunakan imamah, jangan mentang-mentang kita menggunakan gamis, jangan mentang-mentang kita menggunakan jubah, jangan mentang-mentang kita menggunakan kerudung dan gamis, jangan mentang-mentang kita ini terlihat sebagai orang yang pandai ibadah, yang ahli ibadah, kemudian kita pandai telunjuk kita ke arah depan tanpa kita sadar ada 3 jari yang menunjuk ke arah diri kita, yang satunya bahkan menunjuk ke arah tanah. Maksudnya apa? Jangan kau jadikan telunjuk itu untuk menjustifikasi orang lain, tapi jadikan telunjukmu untuk menjadikan ibroh apa yang ada di depanmu. Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. 3 jari lebih banyak menunjuk pada diri kita. Maksudnya apa? Yang pintar-pintarlah kalian itu untuk meneliti diri sendiri, jangan pintar meneliti orang lain. Karena apa? Kita harus sadar, Ibu Jari
jari kita menunjuk ke arah bawah. Artinya apa? Kita harus sadar berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Siapapun kita, masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kau tidak akan ditanya tentang amal orang lain. Jadi jangan pernah engkau menjustifikasi dan menghina menilai orang lain. Kenapa sekarang banyak orang mengaku Islam tapi justru mencoreng nama Islam itu sendiri? Ada orang mengatasnamakan Islam seolah-olah dia adalah seorang dai, kemudian anti dengan budaya, anti dengan seni. Saya tidak anti dengan seni dan budaya. Wali Songo datang membawa Islam. Para wali, para ulama terdahulu yang datang ke Indonesia membawa Islam. Kita tahu Indonesia memiliki kerajaan-kerajaan yang tangguh, yang bukan hanya Nusantara saja. Wilayah kekuasaannya sampai ke Muantan, sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, sampai ke beberapa negara yang sekarang bukan milik Indonesia, tapi dulu Indonesia mencatatkan sejarah dalam tinta emasnya kerajaan-kerajaan Indonesia. Ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada juga Kediri, ada juga Singosari, kerajaan-kerajaan kuat tangguh Indonesia dan memiliki agama yang resmi. Ketika Genghis Khan, Kubilai Khan datang ingin menguasai Nusantara, Indonesia, mereka tenggelam dengan pasukan-pasukan Jawa. Di mana? Di perairan Jawa, di perairan-perairan di sekitaran Indonesia, sehingga Indonesia sejak dulu tidak pernah tercatat dalam sejarah dikuasai oleh Mongolia. Berarti Indonesia adalah negeri yang hebat. Bagaimana tidak? Orang lain takut dengan macan, Indonesia macan dimain-mainin. Betul? Diajak nari macannya juga. Tuh, Indonesia. Sehingga saya ingat eyang saya Sayyid Ahmad Zakaria Bangadawi. Beliau itu dulu pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram di Babus Salam, mendapatkan hadiah dari raja yang dulu, yang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Syarif Hussein, sebelum terjadi pemberontakan. Eyang saya mufti di Masjidil Haram, sehingga ketika terjadi pemberontakan, eyang saya ikut berjuang melawan para pemberontak dan juga pasukan-pasukan asing. Pasukan Inggris datang ke Hijaz pada saat itu. Nah, ketika sudah pulang ke Indonesia, ceritanya beliau punya murid namanya Tubagus Muhammad Mansur. Eyang saya Sayyid Ahmad Zakaria itu pernah pinjam sapi ke muridnya, ke Tubagus Muhammad Mansur, pinjam sapi. Oh iya, silahkan. Dibawalah sapi ke daerah Bandung. Di daerah Bandung kemudian beliau menyembelih sapi tersebut, kumpulin warga. Beliau bilang, ayo kurban, siapa yang mau kurban, silakan. Ada yang ambil 1 kilo, 2 kilo, dicatat semuanya orang. Minggu depannya datang lagi ke Bandung, datang lagi, dikumpulin lagi tuh yang ngambilin daging. Sini bayar sama saya. Oh, ya Syekh, bukannya kemarin kurban, kamu tuh gimana? Mana ada kurban bulan Mulut? Ada nggak kurban bulan Mulut? Gak ada. Makanya ngaji, sekarang urusannya bayar. Ya, kenapa saya ngambil waktu itu gitu? Akhirnya kepaksa bayar. Karena sudah ngambil, ada yang 1 kilo, 2 kilo, disangkanya kurban. Ada bulan Mulut, mana mungkin bulan Mulut ada kurban? Ya, akhirnya sudah diterima. Singkat cerita, tadi yang dipinjami itu muridnya Tubagus Muhammad Mansur, ulama juga, wali juga. Nanya, ya sini, wahai tuanku, ya Syekh, guruku, bagaimana dengan itu, dengan sapi? Kalau memang masih perlu silahkan, masih ada, masih banyak katanya. Kata Sayyid Ahmad Zakaria, siap, saya akan mengganti, tapi saya bayarnya nggak pakai uang. Pakai apa? Tuh, ada di belakang hewan gantinya. Tubagus Muhammad Mansur ke belakang rumah. Apa yang dilihatnya? Macan diikat kepalanya pakai tambang seperti kambing, diikat gitu. Tuh, wali dulu begitu, ulama dulu seperti itu.